Perkenalkan, saya Putu Dewika dari Dana Reksa. Terima kasih kepada Pak Bram dan juga Pak Arief sudah mengundang saya ke acara Second PR Outlook ini, dan juga di sini telah hadir juga Pak Boy selaku Ketua Perhumas. Apa kabar? Tadi saya juga sudah mendengarkan paparan dari teman-teman narasumber, semuanya bagus-bagus sekali, dari Pegadaian, Pak Basuki, apa kabar? Kemudian Pak Mamarji dari TikTok, kemudian ada Pak Grahita dari PLN. Dari saya, karena tadi MC selalu bilang nasabah, dan juga perbankan. Nah, mungkin yang paparan ini saya ingin memulai tentang Dana Reksa ini, perusahaan seperti apa sih? Mungkin itu ya, sosialisasi tentang Dana Reksa terlebih dahulu, karena memang Dana Reksa ini sedang bertransformasi teman-teman semuanya. Jadi memang yang tadinya melaksanakan bisnis di bidang jasa keuangan, kita sedang bertransformasi menuju Dana Reksa yang baru. Nah, untuk bisa menceritakan bagaimana komunikasi internal dilakukan dan employee engagement di Dana Reksa, saya tadi sudah membuat paparannya, mohon tolong bisa dibantu tayangkan, panitia. Nah, ini terima kasih buat Iconomic, karena ini juga jadi satu kesempatan buat saya mensosialisasikan bentuk baru Dana Reksa ya, karena tadi disebutkan nasabah, kemudian jasa keuangan, ya sebelumnya memang kita bertumpu pada jasa keuangan, di mana kita memiliki Bridge atau BRI Dana Reksa Sekuritas di bidang sekuritas, kemudian kita juga bergerak di bidang manajer investasi, kita terkenal tentunya di bidang pasar modal. Namun sekarang itu kita sedang bertransformasi menuju Dana Reksa yang baru. Sesuai dengan arahan pemegang saham, kita akan menjadi spesialis transformasi, mengelola beberapa perusahaan sebagai anggota holding Dana Reksa yang baru, sehingga tentunya Dana Reksa yang baru tidak hanya di bidang jasa keuangan fokusnya, tapi nanti lebih kepada transformasi dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam pengelolaan Dana Reksa. Sehingga saya sering menyebutnya Dana Reksa yang bentuk yang baru ini berarti apa? Kita transformer kalau dibaratkan film-film ya. Jadi memang diamanatkan oleh pemegang saham untuk menjadi transformer, untuk mentransformasikan semua anggota baru yang dikelola oleh Dana Reksa. Ini sebenarnya baru prosesnya Bapak Ibu sekalian. Ini PP-nya baru terbit di tahun 2022. Kita baru mendapatkan anggota holding yang baru, yaitu Kawasan Industri, kemudian juga ada Balai Pustaka, ada PPA, ada Nindya Karya, dan Clearing Perjangka Indonesia. Kedepannya juga nanti akan ada tambahan anggota baru lagi untuk tahap 2. Namun di sini next, tolong slide-nya. Nah, ini holding Dana Reksa yang baru yang tadi saya bilang sebagai transformer atau spesialis transformasi. Kita punya strategi pilar, tentunya ada 3 di sini, adalah sustainable transformation, kemudian business strengthening and expansion, dan ongoing value creation ya Bapak Ibu. Nah, untuk sustainable transformation sendiri di sini dalam mengelola perusahaan-perusahaan ini, kita tentu harus menerapkan transformasi. Itulah kenapa kita dibilang tadi spesialis transformasi nantinya, karena memang kita harus membuat perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Dana Reksa ini kelak dari yang sudah bagus, tumbuh berkembang menjadi lebih bagus lagi. Dan harus ditransformasikan GCG-nya, kemudian juga sistem yang ada, dan kemudian bisnisnya. Nah, namun tantangan lebih lanjut adalah Dana Reksa tentunya juga harus bisa memberikan nilai baru atau warna baru daripada bisnis itu untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga nantinya end result-nya diharapkan adalah semua anak kelolaan yang baru ini memiliki value creation yang baru, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi lebih besar lagi ke depannya. Ini PR yang tidak mudah untuk Dana Reksa dengan bentuk barunya nanti, karena sebelumnya kita kan hanya khusus spesialis di pasar modal, di jasa keuangan, dan kita lebih kepada, kalau di anak perusahaan kita lebih kepada Dana Reksa Investment Management, terus Dana Reksa Sekuritas gitu. Tiba-tiba kita harus mengelola
beberapa perusahaan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, kemudian enabler-nya apa nih untuk target-target tadi? Itu ada share service center sebagai agent of transformation, penting untuk punya satu share service yang terintegrasi, samping untuk ini agar cost efektif, lebih murah, tapi juga semuanya punya bentuk sistem yang sama. Saya nggak mau terlalu mendetail menjelaskan ini karena sesuai tema, ini terkait nanti ke employee engagement-nya seperti apa ya. Kemudian IT dan digital tools, kemudian penyelarasan organisasi. Oke, next. Nah, ini kita juga punya core value sendiri, tapi kita mengadopsi apa yang sudah ada di kementerian, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini memang sudah sangat sering digaungkan oleh kementerian selaku pemegang saham, dan kita sendiri menyambut baik core value baru ini karena memang sejalan dengan apa yang kita harapkan. Kita minta karyawan berkembang untuk nilai-nilai ini yang mereka harus miliki. Nah, next. Next. Nah, untuk bisa melakukan komunikasi internal yang baik atau dan khususnya employee engagement ya, kita tentu harus tahu dulu nih nilai perusahaan yang pengen ditampilkan apa, kemudian target karyawan kita ini seperti apa, dan yang paling penting demografi karyawan, Bapak Ibu, menurut hemat saya itu juga penting untuk diketahui berapa persen millennials, berapa persen perempuan, berapa persen usia di atas 50 tahun ya. Kemudian juga penting untuk mengetahui tantangan di perusahaan kita itu apa. Sebenarnya apa yang paling sulit di-engage di perusahaan kita gitu. Nah, untuk dana reksa sendiri, ini tantangan terberatnya adalah tentunya perubahan atau transformasi ini ya, di mana bisnisnya yang tadi bertumpu pada investment banking, capital market, kemudian financial advisory, underwriter, berubah menjadi pengelola BUMN lintas sektor atau transformasi tadi yang saya bilang. Kemudian jumlah pegawai juga tadinya kita sangat slim karena memang kalau di pasar modal kan biasanya mostly itu perusahaan-perusahaan size-nya tidak terlalu besar ya. Kemudian kita berubah menjadi perusahaan secara grup dengan total karyawan lebih dari 2.000 orang. Karakter pegawai pun ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena tentunya berbeda. Yang tadinya pegawai kita seragam, semuanya yang ngerti tentang saham gitu lah. Kemudian semuanya adalah mereka-mereka yang tertarik dengan investasi, sangat melek investasi. Kemudian kita mendapatkan keluarga baru, di mana ini ada kawasan industri, kemudian ada clearing berjangka, kemudian juga ada PPA, dan ini juga tentunya memiliki budaya yang berbeda dan juga karakter pegawai yang berbeda. Secara demografi pun berbeda. Kenapa? Karena di dana reksa sendiri kita sebelumnya ya, maksudnya tanpa menghitung anggota holding yang baru, itu total karyawan millennials itu hampir 60%. Kadif itu juga banyak yang millennials, dan perempuan itu juga sudah banyak di posisi kadif. Itu total 15 kadif kita sekarang, 10-nya itu ada perempuan. Dan yang millennials di bawah 40 tahun itu selain saya sendiri juga ada kadif investment kita, ada yang millennials, ada sekitar 4 orang yang millennials. Nah, jadi itu demografinya. Cuma dengan adanya anggota holding baru, itu semua spirit itu harus diturunkan dan diselaraskan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri mengkomunikasikan ini. Ini juga merupakan target manajemen, dan kita selaku corporate secretary dan juga corporate communication tentunya memiliki PR. Gimana nih mengengage karyawan dengan tantangan ini? Bisnisnya sudah berubah, karakter pegawainya juga bermacam-macam kan. Kemudian jumlah pegawainya juga berbeda. Itu tadi yang seperti saya infokan, penting untuk mengetahui demografi karyawan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di perusahaan masing-masing sudah punya dashboard karyawan gitu ya, itu bisa gampang kalau udah punya itu, karena bisa kelihatan tuh perempuan total berapa, setiap ada pegawai masuk ke situ kelihatan berapa. Nah,
kita bisa tahu tuh, sehingga tim komunikasi bisa cepat kalau butuh membuat program sesuatu, tinggal lihat demografi karyawan internal di situ seperti apa. Terus berapa banyak sih pengguna Instagram, berapa banyak yang menggunakan TikTok, berapa banyak yang menggunakan Facebook. Itu di situ dashboard seperti itu dari human capital itu sangat berguna sekali buat kita di Korkom dan juga di Korsek semuanya untuk membuat create program. Di Dana Reksa sendiri dashboard untuk karyawan sudah ada. Cuman memang kita selalu kembangkan ya sekarang demografi itu bisa dilihat oleh kami dengan sangat mudah karena memang di situ ini baru sekali launching, di situ tuh bisa kelihatan perempuan itu berapa dan semua. Nah, dari sana kita memetakan kemudian strateginya apa. Untuk tipe yang berbeda-beda perusahaan atau lintas sektor seperti di Dana Reksa, kita menerapkan strategi komunikasi terintegrasi untuk employee engagement-nya. Yang pertama adalah create a relevant story, kemudian added value engagement, dan channeling amplification. Nah, ini create a relevant story ini kelihatannya mungkin sederhana ya secara kalimat. Namun ternyata dalam meng-create program, apalagi kita baru ya sebagai holding dan juga fokusnya adalah di transformasi, ini juga untuk mengeluarkan konten juga tidak semudah kita terlihat seperti create a relevant story gitu, semuanya enggak juga gitu. Jadi gimana membuatnya itu, membuat karyawan itu tahu yang paling penting sekarang adalah nggak muluk-muluk untuk mereka semua langsung bisa jadi agent of transformation atau apa, tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana target manajemen yang di atas itu turun ke bawah. Itu dulu yang paling sederhana ya. Sehingga saat manajemen butuh berlari, karyawan di bawah juga udah siap berlari. Karyawan tahu dan paham target direksi apa yang mau dituju oleh perusahaan ini, terus bagaimana dari hal yang sederhana karyawan bisa membantu direksi untuk mencapai hal itu. Jadi kita harus selalu kasih konten-konten yang relevan dengan target tersebut untuk bisa membuat karyawan paham gitu dan tahu gitu dengan cara yang sederhana, karena mungkin demografi karyawan juga kan tidak semuanya sama ya. Mungkin cara kita bercerita ke kadif dengan cara kita bercerita ke karyawan yang non kadif atau BOD-2, BOD-3 itu berbeda tentunya. Nah, itu yang kedua adalah added value dan engagement. Ini membangun engagement yang diamplifikasi ke berbagai channel untuk menjangkau semua pegawai. Seperti tadi di dashboard, di demografi juga kita bisa lihat ya, berapa banyak yang pakai TikTok dan yang lainnya. Ini penting untuk menentukan channel apa yang sebaiknya kita gunakan. Kalau misalnya ternyata dari semua karyawan kita yang pakai Facebook cuman 5%, kenapa kita harus menghabiskan energi dan juga waktu untuk create program di Facebook, misalkan. Tapi ternyata banyak yang di TikTok, nah kita kenapa nggak bikin program fokus di TikTok gitu. Kemudian selanjutnya panitia, sudah ya? Sorry. Nah, ini relevan story, kita punya beberapa produk komunikasi yang rutin kita keluarkan, seperti ngobrol bareng Dana Reksa, ini dengan berbagai macam topik kita masukkan ke sana sesuai dengan apa yang ingin kita capai di bulan-bulan tertentu. Kemudian untuk akhlak, penerapan akhlak juga kita ada program Fantastic Akhlak pada karyawan. Kemudian kita juga punya yang namanya Dana Reksa Research Institute Pulse Check. Nah, itu merupakan satu bulletin research yang dikeluarkan oleh Dana Reksa yang ini juga untuk eksternal berguna, tapi untuk internal juga mempunyai dampak yang signifikan. Kenapa? Karena saat karyawan kita diminta tampil sebagai pembicara atau misalkan diminta untuk mengupdate sesuatu ke kementerian atau apa, kita punya basis research yang memang sudah kita ketahui bersama karena adanya bulletin ini. Dan ini selalu up to date. Dana Reksa Research Institute Pulse Check ini, waktu pandemi pertama kali terjadi, kita aktif mengabarkan pola perubahan konsumsi masyarakat. Jadi dari research itu kita bisa tahu bahwa ternyata transaksi pasti berubah ya, polanya menjadi digital. Kemudian walaupun pandemi, ternyata pola investasi masyarakat itu meningkat. Karena mungkin semuanya beberapa tipe masyarakat punya cash yang karena mereka nggak liburan dan mereka nggak keluar, jadi
cash-nya ini mereka alokasikan buat investasi. Nah, hal-hal seperti itu kan berguna buat karyawan dan juga buat kita semua menjadi topik diskusi dalam setiap rapat atau menunjang paparan-paparan yang akan diberikan karyawan kepada eksternal, karena jadi punya hasil research yang bisa kita rely ya. Kemudian juga kita ada sosialisasi holding dana reksa. Nah, untuk relevan story ini semua dan juga employee engagement ini, kita sebenarnya yang paling harus diingat adalah gimana caranya bisa melakukan ini low cost menurut saya. Karena jadi kita bisa fokus untuk budget-budget yang ada, kita bisa untuk eksternal, dan untuk internal ini gimana caranya efektif, tapi biaya yang dikeluarkan itu sedikit gitu. Nah, sekarang kita diuntungkan ya dengan pandemi ini. Dari awal pandemi sampai sekarang pandemi mau berubah menjadi endemi, kita sudah terbiasa dengan digital, dan salah satunya cara-cara untuk masuk melalui platform digital ini menekan biaya ya, tentunya yang sangat-sangat jauh dibandingkan sebelum pandemi. Karena sekarang saat bikin event apapun dengan Zoom, kita sudah bisa langsung bikin eventnya dan biayanya juga murah. Kemudian tadi karena low cost itu yang paling penting, low cost ya untuk karyawan, karena di situ kreativitas kita diuji. Karena kalau yang mahal dan bagus menurut saya udah pasti udah biasa, tapi untuk ke internal dengan murah dan juga bagus, kita juga tentunya bisa memberikan bentuk satu pengembangan core value kita. Tadi itu gimana caranya kita berkolaborasi dengan biaya yang tidak banyak tapi efektif. Kemudian next, ya, nah ini juga tadi untuk strategi added value and engagement, kita ada Employee Akhlak Award, kemudian ada letter from CEO, kita juga baru melaksanakan dan ini akan jadi program yang rutin, forum corporate secretary di dalam holding dana reksa. Nah, untuk Employee Akhlak Award ini sendiri, ini menilai karyawan dari performance-nya dan juga dikaitkan dengan nilai-nilai dari core value akhlak itu sendiri. Jadi yang paling amanah siapa, yang paling kolaboratif siapa, dan ini semua dari kita menilai satu sama lain, dan itu ada survei dan yang lain-lainnya, dan ini kita bagikan hadiah ke karyawan. Nah, ini sederhana saja dari konsep, dari bentuknya ini juga dilakukan oleh human capital kita bareng ya, di yang menjadi panitia saat itu adalah Sparkle. Dana Reksa itu punya organisasi namanya Sparkle, Spirit of Dana Reksa Millennials. Nah, ini juga pembentukan organisasi ini salah satu employee engagement. Jadi kita bisa kumpulkan semua millennials untuk bantu program-program di perusahaan sehingga bisa menekan budget ya. Karena yang tadinya kita harus hire IO atau misalnya yang tadinya program itu semua di-pool di Korsek, sehingga mungkin kadang ya syukur yang jumlah tim Korseknya besar ya, tapi kan tidak semua perusahaan itu Korseknya besar gitu, 50 orang, 40 orang, 30 orang. Nah, kalau misalnya Korseknya timnya tidak banyak, dengan adanya organisasi ini, milenial seperti ini, mereka bisa menjadi membantu kita juga jadi IO internal untuk acara-acara di dalam perusahaan, dan ini sangat-sangat membantu kita untuk menekan biaya. Nah, ini Akhlak Award diadakan oleh Sparkle. Kemudian ada letter from CEO, ini juga biasa dari CEO ada surat kepada seluruh karyawan ya. Ini Kementerian BUMN juga sudah menerapkan ini. Ini lebih kepada supaya karyawan tahu bahwa direksinya sedang apa saat ini, kemudian apa ekspektasinya. Dan ini juga untuk menjembatani waktu direksi yang terbatas untuk bertemu langsung dengan karyawan, dan jumlah karyawan yang banyak, jadi kita bisa simplify ini dengan program letter from CEO. Kemudian juga selain ini kita ada millennials camp ya, itu fokus antara pertemuan antara direksi dan millennials, karena memang dari demografi tadi, karena tantangan di perusahaan kami adalah millennials-nya banyak dan juga dikaitkan dengan direksi kan ada gap usia ya. Nah, di sini untuk menyelaraskan, untuk supaya engage, kita sering pertemukan dengan program-program dan juga millennials supaya punya kesempatan menuangkan idenya direct kepada direksi, dan direksi juga jadi tahu performance tim-tim millennials-nya, terutama yang posisinya masih BOD -2, -3 gitu. Jadi nggak langsung kadif, biasanya kan yang sering direct ke direksi adalah kadif. Cuman dengan program ini harapannya adalah
millennials kita engage nih dengan direksi. Kemudian kita juga ada forum corporate secretary, ini lebih kepada menyelaraskan visi misi kita semua di holding Dana Reksa. Ya, next. Nah, ini channeling and amplification tadi, kita kalau dari demografi banyak yang menggunakan TikTok ternyata. Jadi Mbak Marji kalau masih ada di sini, kami semua di Dana Reksa ini banyak yang menggunakan TikTok, sehingga kami kemarin sempat mengadakan TikTok Wars. Jadi kita perang TikTok, semua submit nanti TikToknya, dan nanti kita tentukan pemenangnya yang paling kreatif dan yang paling unik. Dan ini ternyata seru sekali, dan tadi tetap spiritnya adalah low cost tapi menarik, dan saat dilakukan Zoom untuk penilaian juga untuk mengumpulkan hasil TikToknya itu semua seperti apa, itu juga menjadi satu momen yang mendekatkan kita dan semua karyawan dan juga direksi ya, karena di situ TikToknya lucu-lucu, semuanya bisa unik, kita bisa sharing. Kemudian juga kemudian kita ada kontes foto HUT ke-45 Dana Reksa, karena kebetulan di Dana Reksa ini semuanya suka pakai Instagram ya. Jadi kita juga adakan kontes foto HUT, nanti pemenangnya kita share di acara ulang tahun Dana Reksa gitu. Karena kadang kalau HUT kan biasanya umumnya kita ada dance, kemudian ada band ya. Kita pengen ada sesuatu yang baru dari acara-acara internal, sehingga tidak ada cost tambahan untuk acara, tidak perlu mengundang pengisi acara yang baru atau gimana gitu, dan ini kita bisa fokus ke apa saja komunikasi internal atau program-program internal yang sudah dilakukan, kita angkat ke HUT. Salah satunya kontes foto ini, dan juga hasil kompetisi TikTok pun itu juga hasilnya bisa diputar saat HUT, sehingga memberikan warna tersendiri pada acara HUT. Kemudian media sosial dan website ini merupakan, media sosial ini merupakan salah satu tools yang memang paling efektif di pandemi ini ya. Mau di awal pandemi, mau sekarang pandemi sudah menjadi endemi, media sosial ini memang senjata yang paling ampuh sekarang untuk mempromosikan berbagai macam hal. Karena memang orang sepertinya lebih aktif membuka media sosial ketimbang baca berita koran seperti zaman dulu ya. Ini sekarang seperti tadi Mbak Marji sudah sampaikan juga, kita melihat berita itu lebih cepat di TikTok, kita lihat berita itu lebih cepat di Instagram gitu. Nah, kita mungkin sama dengan BUMN lainnya dan perusahaan lainnya, bahwa tetap digital ini, tools secara digital ini kita tetap bertumpu kepada media sosial. Selain itu kita juga ada ya standar WhatsApp group, cuman karena di holding kita size-nya kecil, mungkin ini masih efektif, cuman tentunya ini kalau perusahaannya size-nya besar, dan kemudian untuk semua grup Dana Reksa ini tentunya nggak terlalu banyak ya. Tapi untuk di internal yang memang holding yang slim bentuknya, mungkin ini tepat untuk sarana komunikasi internal yang cepat, dan mailing list. Nah, ini mailing list saya sih belum pernah melakukan survei, cuman kalau nanya-nanya ke beberapa teman, ada juga banyak perusahaan yang belum ada mailing list. Nah, ini sebenarnya mudah aja sebenarnya membentuknya, dan untuk men-share sesuatu jadi bisa cepat saat kita nggak punya waktu untuk sosialisasi yang bertemu melalui Zoom atau apapun. Ini kadang-kadang cara yang sangat atau paling sederhana namun sering dilupakan oleh orang-orang gitu. Jadi harusnya semua perusahaan itu punya mailing list untuk semua karyawan, untuk semua anak perusahaan, setiap ada apa yang harus dipromosikan, disosialisasikan, atau ada produk lintas perusahaan di dalam satu grup itu bisa cepat tersampaikan minimal di internal. Karena itu kan hanya ngeblast email ya, dan bahan gitu sebenarnya, dan semua mostly orang-orang pasti buka Outlook-nya kan gitu. Jadi itu efektif sekali, cuman saya nggak yakin semua punya gitu. Jadi demikian paparan saya, teman-teman semuanya. Mungkin yang ingin ditonjolkan adalah tidak melulu kita harus mengeluarkan budget mahal dan besar untuk menerapkan komunikasi internal yang efektif, khususnya untuk melakukan employee engagement. Segala sesuatunya bisa dilakukan dengan mudah dan murah, selama punya ide dan kreativitas, dan memaksimalkan sarana media sosial dan media-media lainnya yang berbasis digital. Ini bisa dimaksimalkan, dan tentunya itu juga engagement-nya itu hasilnya
sudah tidak diragukan itu bisa tentunya sangat efektif menurut hemat kami di dana reksa.